sesuatu ya. Baik, sebelum Bu Us lanjutkan ke kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Us ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Nah, pada saat Bu Us menyebutkan nama kalian, tolong kalian jawab dengan istilah-istilah apa saja yang terkait dengan kimia. Waktu SMP pernah ya belajar kimia ya? Oke, waktu kelas 10 sudah, kelas 11 sudah, kalian sekarang berkelas 12. Kalian boleh menyebutkan istilah di kelas 10 maupun yang di kelas 11. Oke, sudah siap? Sudah bersemangat. Kita mulai. Viskositas. Oh, karena Izam sudah belajar duluan. Alex. Densitas gunung. Densitas, bagus sekali. Andi. Normalitas. Normalitas. Ariko. Kapilaritas. Alisa. Potensiometri. Isma. Sudah masuk ya? Ya. Ada surat? Ada. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Us ingin tahu terlebih dahulu kalian setelah sampai ke kelas 12 ini bagaimana sih perasaan kalian hari ini terhadap mata pelajaran kimia produktif terutama. Karena kalian sudah lama ya belajar tentang kimia produktif itu. Nah, silakan kalian buka HP-nya untuk mengisi angket yang sudah Bu Us share di IG. Kemarin Bu Us membimbing PKL di PT Denopam. Ada yang tahu PT Denopam itu di mana? Ini cerita sedikit ya. Kami itu ada di Sidoarjo dan itu memproduksi obat-obatan. Ya. Nah, kakak-kakak kalian hari ini itu ada yang PKL di sana. Pada saat Bu Us audiensi dengan manajer divisinya yang menjadi pembimbing kakak-kakak kalian, ternyata bidang kerja di Denopam itu salah satunya adalah menganalisa kekentalan. Menganalisa kekentalan. Nah, kalau kita bicara kekentalan, berarti kita akan bicara tentang apa ya kira-kira mana? Kaitannya dengan apa bahannya? Dengan cair gitu ya. Padahal yang kental-kental tidak selalu cair. Yang gas itu ada yang kita sebut juga dengan istilah kekentalan. Tapi memang identiknya dengan yang cair yang kita kenal. Ya. Nah, sebelum kita ke kekentalan, coba terus ini tanya sama kalian. Kalian berimajinasi boleh ya. Nah, menurut kalian bagaimana jika seandainya manusia itu bisa berjalan di atas air? Mungkin apa enggak ya? Apa yang akan terjadi? Tidak mungkin ya? Iya. Kenapa kok nggak mungkin? Karena manusianya lebih berat daripada air. Kemudian, apalagi sangat tidak mungkin mesti jatuh dulu. Kalau misalnya serangga gitu, mungkin bukan enggak? Mungkin ya, karena ringan. Nah, kenapa kalau manusia tidak bisa? Karena hanya faktor berat saja. Jadi apa fenomena air itu yang mengakibatkan satu benda itu bisa ditopang, sedangkan manusia tidak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, baik anak-anak, kalau kemarin-kemarin biasanya kalian belajar dengan guru-guru dan Bu Us belum kan baru hari ini ya? Iya. Kalian biasanya dapat materi tentang
pembelajaran itu bentuknya apa? Tolong Mbak. Nah, hari ini bos, ini kita berpetualang sedikit. Iya. Mau nggak berpetualang? Mau. Langsung kami mulai sedikit. Ada yang cantik-cantik di sini. Ya. Nah, hari ini materi dari BOS itu tidak dalam bentuk PPT, tidak dalam bentuk buku print out ya, tapi komik alias storybooks. Dan storybooksnya bisa dibacakan sama Mbak Putri ya. Oke, kita menyiapkan bersama. Tiba-tiba, Risa kembali ke ukuran normalnya, duduk di meja lab. Ia menatap buku pelajarannya, tidak ada lagi kebingungan. Sekarang, setiap kata tentang tegangan permukaan dan viskositas terasa hidup dan penuh warna di benaknya. Setelah ini ya, guru kimia kalian ganti ya, dari buku suatu ganti jadi buku pet. Nah, tadi kalian setelah dari storybook itu kita mendengarkan dibacakan sama Mbak Google tadi, kira-kira apa sifat-sifat dari molekul zat padat, zat cair, dan zat gas? Nah, kalau zat padat tadi kata Bu Pipet itu molekul-molekulnya itu bergandengan rapi, sedangkan pada saat zat cair molekul-molekulnya itu menari. Kemudian untuk yang di zat gas itu molekul-molekulnya terbang melesat jauh, Bu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Najwa. Kalau zat padat itu katanya kuat, terus molekulnya itu berdekatan. Terus kalau zat cair itu molekulnya itu sedikit tegak. Sedangkan kalau gas itu semakin jauh, sehingga energi semakin lemah. Iya, ya berikan apa untuk satu dengan Najwa ya. Baik, kita lanjut sekarang ke viskositas dan viskosimetri ya. Yang tadi kaitannya dengan kekentalan itu. Nah, kita lanjutkan dengan petualangan Risa di dunia fluida. Petualangan Risa di dunia fluida. Di sebuah laboratorium kimia yang tenang, Risa, seorang siswi SMK Kimia Analisis, menatap buku pelajarannya dengan dahi berkerut. Bab tentang tegangan permukaan dan viskositas terasa begitu rumit. Tiba-tiba, sebuah viskometer Oswald di rak mulai bersinar seperti cahaya itu gelapnya. Cairan ini sulit bergerak karena molekul-molekulnya saling bergesekan. Di dalam cairan kental itu, Risa melihat molekul-molekul yang lengket. Nah, dari penjelasan tadi di storybook, kira-kira siapa bisa menjawab apa itu viskositas dan faktor apa yang berpengaruh? Nana, silakan. Oke, ayo gadis. Viskositas adalah kekentalan dari suatu zat akibat adanya gaya gesekan molekul. Oke, gesekan molekul ya. Kemudian Semakin tinggi suhu, viskositasnya semakin rendah. iya, makin tinggi suhu, tadi kan gerakannya makin cepat ya molekulnya. Ya, menari-nari di storybook itu ya. Sehingga gerakannya makin cepat, daya geseknya makin rendah, kekentalannya atau viskositasnya juga makin rendah gitu. Nah, oke, jadi semangat ya. Kamu perhatian nggak? Kan anak untuk menambah semangat kita belajar, supaya kalian tidak hanya lihat tentang storybooks aja, tentang viskositas ya. Kita akan lihat langsung bagaimana perbedaan viskositas antar zat. Jadi hari ini kita akan praktikum, karena sudah siap dengan ABD-nya, kita akan praktikum tentang viskositas. Oke, kita tahan dulu ya. Silakan perwakilan sampai ada yang timer ya. Timer sampai turun. Nanti kita buat tanda-tanda. Sudah, mulai. Oke. 1, 2, 3. Hitung saat lakukannya turun ya. Ya, hitung. Nah, berapa?
Baik anak-anak, untuk menguji sampai sejauh mana kalian sudah paham dengan cerita-cerita mistis kita hari ini. Ya, tentang apa hari ini kita diskusitas ya. Sudah menyiapkan kuis yang sudah Buus bagikan di Google Classroom kalian. Silakan ambil HP kalian dan kerjakan game kuis itu dengan sebaik mungkin. Oke? Oke. Nah, baik anak-anak. Buus juga ingin tahu gimana sih setelah kalian kemarin belajar dengan metode-metode yang umum digunakan, dengan ini kita belajar dengan ada sedikit berbeda. Bagaimana apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran hari ini terkait dengan pemahaman, kemudian semangat, ya, perasaan kalian, letih letih dan sesak. Silakan kalian ungkapkan. Oke, silakan kalian scan barcode-nya dan tuliskan. Buus tidak akan tahu siapa yang menulis di situ. Ya, jadi kalian boleh luapkan sejujur mungkin. Oke, silakan. Semangat sekali, dapat pembelajaran yang banyak, bermanfaat. Terima kasih juga untuk kalian. Juga senang banget. Kalau kita akan belajar kayak gini terus, mau nggak? Oke, kemudian semangat. Tapi agak ngantuk. Oh ya, karena kalian belum istirahat. Oke, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Semangat sekali. Ya, silakan. Fluida adalah zat yang mengalir dan bentuknya berubah-ubah. Sifatnya di gaya fluida ini ada gaya kohesi, gaya adhesi, gaya kapilaritas, tegangan permukaan, dan viskositas. Oke, kita berikan tepuk untuk baik anak-anak, Buus sangat berterima kasih pada kalian. Kalian tetap semangat selama pembelajaran ini. Yang agak-agak ngantuk berarti kalian juga butuh istirahat. Setelah ini kalian istirahat, jangan lupa kalian bersihkan dulu ruangannya, ya. Dan marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Itu apakah masih ada pertanyaan? Oke, sudah paham dengan materi-materi hari ini. Dari pemaparan kalian, Buus sangat apresiasi sekali dengan semangat dan pemahaman kalian yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk pembelajaran selanjutnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.